selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astu, dosen pengampu Accounting Foundation. Kita akan melanjutkan materi. Di minggu lalu kita sudah mengenal sedikit tentang apa itu akuntansi, peran akuntansi, bidang-bidang akuntansi, jenis-jenis perusahaan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam persamaan akuntansi. Mungkin teman-teman yang dari jurusan ekonomi udah pernah belajar tentang persamaan akuntansi, tapi teman-teman yang mungkin di luar jurusan ekonomi pasti baru pertama mendengar istilah dari persamaan akuntansi. Nah, sebenarnya apa sih itu persamaan akuntansi? Nah, sebenarnya teman-teman, persamaan akuntansi itu dimulai dari kita akan mengenal terlebih dahulu aset itu apa sih. Nah, aset itu adalah salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan. Misalnya nih kayak kas, kemudian gedung, tanah, kendaraan. Nah, itu salah satu dari contoh aset. Jadi sumber dayanya. Misal kalau perguruan tinggi nih, kampus universitas, mesti sumber daya manusianya misal dosen, tenaga pendidik. Nah, itu salah satu sumber dayanya. Kalau di perusahaan ya contohnya misal sumber dayanya kayak ada gedungnya, ada kendaraan, kemudian ada peralatan, ada kas, uang. Nah, itu salah satu dari aset. Nah, kemudian hak atau klaim atas aset itu dibagi menjadi dua, kreditur dan hak pemilik. Nah, kenapa ini menjadi hak kreditur atau hak pemilik? Jadi, aset yang kita miliki itu bisa kita beli awalnya dengan secara tunai maupun secara kredit. Sehingga hubungan antara aset dengan kewajiban atau liabilitas dan ekuitas pemilik itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, ini yang disebut dengan persamaan akuntansi, teman-teman. Nah, contohnya sebuah kasus di sini adalah jika aset yang dimiliki oleh perusahaan PTX ini adalah sebesar 350 juta dan liabilitasnya sebesar 65 juta. Berapa ekuitas pemilik dari perusahaan X ini? Dengan persamaan akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik, teman-teman bisa menghitung ekuitas pemiliknya. Nah, teman-teman bisa memasukkan terlebih dahulu rumusnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Tadi aset di perusahaan X adalah 350 juta, kemudian liabilitasnya adalah 65 juta, otomatis cara mencari ekuitas pemiliknya adalah aset dikurangin liabilitas menjadi 285 juta. Nah, itu untuk contoh kasus yang pertama menggunakan persamaan akuntansi tadi. Nah, contoh kedua ini. PT ABC memiliki aset senilai 800 juta dan ekuitas pemiliknya sebesar 450 juta. Berapa liabilitas dari PT ABC? Nah, ini kebalikan. Ini teman-teman diminta untuk mencari liabilitasnya. Kemudian jika diasumsikan aset itu mengalami kenaikan sebesar 75 juta, berapa liabilitas PT ABC? Nah, kita menghitung untuk soal yang pertama terlebih dahulu berapa liabilitasnya. Nah, sama teman-teman bisa tuliskan dulu persamaan dari akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Kemudian dimasukkan asetnya adalah 800 juta sama dengan bisa dimisalkan X untuk liabilitasnya ditambah 450 juta sehingga X atau liabilitasnya itu adalah sebesar 350 juta. Nah, tadi di kasus soal kedua bahwa ternyata ada kenaikan untuk aset itu sebesar 75 juta. Jadi dari yang awalnya aset itu 800 juta naik menjadi 75 juta sehingga kan menjadi 875 juta. Nah, maka bisa dicari nih teman-teman untuk untuk liabilitasnya sendiri berapa. Nah, berarti 875 juta dikurangin 450 juta menjadi 425 juta. Nah, itu untuk contoh kasus yang kedua. Jadi
Diingat-ingat ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita belajar tadi contoh kasus yang sederhana ya, persamaan akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, sekarang kita belajar masuk ke materi persamaan akuntansi dalam transaksi bisnis. Nah, di sini tadi persamaan akuntansi itu kan hanya sekedar aset ditambah liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, aset ini nanti dijabarin. Aset itu ada apa saja sih? Nah, nanti tergantung dari kasus soalnya, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, di kasus soal selanjutnya ini yang tentang persamaan akuntansi dalam transaksi bisnis. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi materi kita, diskusi kita di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.